Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, mahasiswi Indonesia Banking School dengan NIM 202312111079 Prodi Akuntansi. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Asok Profesor Dr. Sparta, SE, AKMECA, sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai akuntansi transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik pada bab 8. Next, di sini ada introduction saya. Saya mahasiswi dari Indonesia Banking School dengan NIM 202312111079 S1 Akuntansi. Next, sini saya akan membacakan pendahuluan. Pada bab 8 akan membahas secara khusus akuntansi untuk transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Pembahasan diawali dengan bahasan detail tentang ketentuan syariah terkait skema transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Kemudian akan dibahas tentang alur transaksi beserta variasi yang mungkin muncul terkait dengan sifat dasar transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik, yang dilanjutkan dengan teknik pengakuan dan pengukuran berbagai transaksi yang terjadi tersebut. Pada bagian akhir bab ini akan dibahas tentang penyajian transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik di laporan keuangan dan kebijakan pengungkapan transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik yang dianjurkan oleh Bank Indonesia. Relevansi bab ini adalah sebagai dasar pengetahuan dalam menguasai praktik akuntansi terkait pengakuan dan pengukuran sebagai transaksi yang terjadi dalam aktivitas penyaluran dana bank syariah dengan menggunakan skema ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Penguasaan teori dan praktik terkait pengakuan dan pengukuran transaksi ini sangat penting dikuasai, mengingat transaksi ini mulai banyak dikembangkan untuk mengatasi kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya terhadap jasa yang diperlukan. Next, ada definisi dan penggunaan. Definisi dari ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik merupakan transaksi sewa-menyewa yang diperbolehkan oleh akad syariah. Akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Adapun akad IMBT memfasilitasi transaksi ijarah yang pada akhir masa sewa penyewa diberi hak pilih untuk memiliki barang yang disewa dengan cara yang disepakati oleh kedua belah pihak. Akad ijarah dalam suatu lembaga keuangan syariah dapat digunakan untuk transaksi penyewaan suatu barang maupun penggunaan suatu jasa yang dibutuhkan oleh nasabah. Lalu penggunaannya bagi bank syariah, transaksi ini memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan jenis akad lainnya, yaitu ada yang pertama, dibandingkan dengan akad murabahah, akad ijarah lebih fleksibel dalam objek transaksi. Pada akad murabahah, objek transaksi haruslah berupa barang, sedangkan pada akad ijarah, objek transaksi dapat berupa jasa seperti jasa kesehatan, pendidikan, ketenaga kerjaan, pariwisata, dan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. Lalu yang kedua, dibandingkan dengan investasi, akad ijarah mengandung resiko usaha yang lebih rendah, yaitu adanya pendapatan ijarah yang relatif tetap. Kendati mengandung kelebihan dibanding transaksi jual beli maupun investasi pada transaksi ijarah dan IMBT, melekat konsekuensi yang harus ditanggung oleh bank sebagai pemberi sewa. Akan dibahas pada bagian ketentuan syar'i dan rukun transaksi ijarah dan IMBT di slide berikutnya. Di sini ada ketentuan syar'i transaksi ijarah dan transaksi IMBT.
Berdasarkan terminologi, ijarah adalah memindahkan kepemilikan fasilitas dengan imbalan. Penyewaan dalam sudut pandang Islam meliputi dua hal, yaitu pertama ada penyewaan terhadap potensi atau sumber daya manusia, dan kedua ada penyewaan terhadap suatu fasilitas. Penyewaan terhadap potensi manusia misalnya adalah menyewa seseorang untuk membantu pekerjaan dalam waktu tertentu dikategorikan oleh ahli fikih dengan pekerja pribadi atau untuk menyelesaikan satu pekerjaan tertentu atau dikategorikan oleh ahli fikih dengan pekerjaan umum. Adapun penyewaan untuk fasilitas antara lain penyewaan tempat tinggal, tanah garapan atau mobil angkutan. Ketentuan syar'i transaksi ijarah diatur dalam Fatwa DSN nomor 9 tahun 2000. Adapun ketentuan syar'i transaksi ijarah untuk penggunaan jasa diatur dalam Fatwa DSN nomor 44 tahun 2004. Sedangkan ketentuan syar'i IMBT diatur dalam Fatwa DSN nomor 27 tahun 2000. Secara detail, Fatwa DSN tentang transaksi ijarah dan IMBT dibahas dalam bagian rukun transaksi ijarah, multijasa, dan IMBT sebagai berikut. Yang pertama ada transaktor. Transaktor terdiri atas penyewa atau nasabah dan pemberi sewa atau bank syariah. Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balik dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain yang sejenis. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Perjanjian sewa menyewa antar bank syariah sebagai pemberi sewa dengan nasabah sebagai penyewa memiliki implikasi kepada kedua belah pihak. Implikasi perjanjian sewa kepada bank syariah sebagai pemberi sewa adalah sebagai berikut. Menyediakan aset yang disewakan, lalu yang B menanggung biaya pemeliharaan aset. Biaya ini meliputi biaya yang terkait langsung dengan substansi objek sewaan yang manfaatnya kembali kepada pemberi sewanya. Misalnya renovasi, penambahan fasilitas, dan reparasi yang bersifat insidental. Semua biaya ini dibebankan kepada pemberi sewa. Jika pemberi sewa menolak menanggung sewa menyewa sifatnya batal. Jika terdapat kelalaian penyewa, tanggung jawab ada pada penyewa. Yang lalu C, menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan, adapun kewajiban nasabah sebagai penyewa adalah membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak. Lalu yang B, menanggung biaya pemeliharaan yang sifatnya ringan, tidak material. Biaya ini meliputi biaya yang berkaitan langsung dengan optimalisasi fasilitas yang disewa dan kegunaannya adalah kewajiban penyewa. Misalnya pemeliharaan rutin. Semua biaya ini merupakan tanggung jawab penyewa, misalnya mengisi bensin untuk kendaraan yang disewa. Lalu yang C, jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari pengguna yang dibolehkan juga bukan karena kelalaian pihak penyewa, dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Next, ada objek ijarah. Objek kontrak atau ijarah meliputi pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin. Karena ia merupakan rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. Adapun ketentuan objek ijarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa. Lalu yang kedua, manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Dalam hal ini, hendaklah fasilitas objek sewaan itu mempunyai nilai komersial. Dengan demikian, kita dilarang menyewakan durian untuk sekedar mencium baunya. Hendaknya juga penggunaan fasilitas objek sewaan tidak menghabiskan substansinya. Sebagai contoh, tidak boleh menyewakan lilin untuk penerangan atau sabun mandi. Yang ketiga, ada fasilitasnya mudah atau dibolehkan. Dalam hal ini, menyewa tenaga atau fasilitas untuk
maksiat atau sesuatu yang diharamkan adalah haram. Berdasarkan pedoman pengawasan syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, disebutkan bahwa transaksi multijasa yang biasanya menggunakan akad ijarah dapat dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Dalam hal ini, objek transaksi bisa diserah terimakan secara substansi dan syariat. Dalam kedemikian, dilarang menyewakan orang buta untuk penjagaan yang memerlukan penglihatan atau menyewa unta yang hilang karena secara substansi tidak dapat menjalankan fungsinya. Begitupun dilarang menyewa wanita haid membersihkan masjid karena secara syariat tidak boleh masuk ke dalam masjid pada waktu haid. Yang kelima, manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang mengakibatkan sengketa. Lalu yang keenam, spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya. Atau bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. Untuk sesuatu yang tidak aktif, kapasitasnya diketahui adalah waktu sewa. Untuk sesuatu yang aktif seperti manusia dan binatang, kapasitas diketahuinya adalah pasar, dasar pekerjaan, dan waktu. Yang ketujuh, ada sewa adalah sesuatu yang dijalankan dan dibayar kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah. Dan terakhir yang kedelapan, ada ketentuan dalam menentukan sewa dan dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak. Next, ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul dalam akad ijarah merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemilik aset atau bank syariah dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa atau nasabah. Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat bagi yang tidak bisa bicara, tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridoan suatu pihak untuk menyewa dan pihak lain untuk menyewakan tenaga atau fasilitasnya. Lalu ada rukun transaksi ijarah untuk pembiayaan multijasa. Rukun transaksi ijarah untuk pembiayaan multijasa dengan skema ijarah adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah atau LKS kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh atau jaiz dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Dalam hal LKS, menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa atau ujrah atau fee sebesar ujrah atau fee yang harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan bentuk presentase. Lalu ada rukun transaksi IMBT. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 27 tahun 2002, disebutkan bahwa pihak yang melakukan transaksi IMBT harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Dengan demikian, pada akad IMBT juga berlaku semua rukun dan syarat transaksi ijarah. Adapun akad perjanjian IMBT harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani. Selanjutnya, pelaksanaan akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual, beli, atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 27 tersebut, janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah hukumnya bersifat tidak mengikat. Oleh karena itu, apabila janji tersebut ingin dilaksanakan, maka harus ada kepemindahan pemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Next, ada pengawasan syariah, transaksi ijarah, dan IMBT. Untuk menguji kesesuaian transaksi ijarah dan IMBT yang dilakukan bank dengan fatwa DSN, DPS suatu bank syariah akan melakukan pengawasan syariah.
Menurut Bank Indonesia, pengawasan tersebut antara lain berupa memastikan penyaluran dana berdasarkan prinsip ijarah, tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. B. Memastikan bahwa akad pengalihan kepemilikan dalam IMBT dilakukan setelah akad ijarah selesai. Dan dalam akad ijarah, janji atau wa'ad untuk pengalihan kepemilikan harus dilakukan pada saat berakhirnya akad ijarah. C. Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah untuk multijasa, menggunakan perjanjian sebagaimana diatur dalam fatwa yang berlaku tentang multijasa dan ketentuan lainnya antara lain ketentuan standar akad. D. Memastikan besar ujrah atau fee multijasa dengan menggunakan akad ijarah telah disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase. Lalu ada alur transaksi ijarah dan IMBT. Pertama, nasabah mengajukan permohonan ijarah dan dengan mengisi formulir permohonan. Berbagai informasi yang diberikan selanjutnya diversifikasi kebenarannya dan dianalisis kelayakannya oleh bank syariah. Bagi nasabah yang dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak ijarah atau IMBT. Kedua, sebagaimana difatwakan oleh DSN, bank selanjutnya menyediakan objek sewa yang akan digunakan kepada nasabah. Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk menyarikan barang atau jasa yang akan disewa nasabah untuk selanjutnya dibeli atau dibayar oleh bank syariah. Ketiga, nasabah menggunakan barang atau jasa yang disewakan sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Selama penggunaan objek sewa, nasabah menjaga dan menanggung biaya pemeliharaan barang yang disewa sesuai kesepakatan. Sekiranya terjadi kerusakan bukan karena kesalahan penyewa, maka bank syariah sebagai pemberi sewa akan menanggung biaya perbaikannya. Keempat, nasabah penyewa membayar fee sewa kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan akad sewa. Lalu kelima ada pada transaksi IMBT setelah masa ijarah selesai, bank sebagai pemilik barang dapat melakukan pengalihan hak milik kepada penyewa. Next, ini dalam bentuk gambar. Yang pertama ada negosiasi dan akad ijarah yang dilakukan oleh bank syariah sebagai pemberi sewa barang atau jasa kepada nasabah sebagai penyewa. Lalu yang kedua, bank syariah sebagai pemberi sewa barang atau jasa membeli barang atau jasa kepada pemasok objek ijarah barang atau jasa. Lalu yang ketiga, nasabah sebagai penyewa menggunakan objek ijarah barang atau jasa tersebut. Lalu yang keempat, nasabah sebagai penyewa membayar sewa kepada bank syariah sebagai pemberi sewa barang atau jasa. Dan yang terakhir kelima, mengalihkan hak milik barang ijarah kepada akhir masa sewa khusus untuk IMBT. Nah, di sini ada teknis perhitungan dan perjunalan transaksi ijarah bagi bank syariah. Di sini ada kasus 12.1 transaksi ijarah. PT Namira membutuhkan sebuah mesin untuk keperluan produksi usahanya. Pada bulan Januari, PT Namira mengajukan permohonan ijarah kepada bank syariah. Adapun informasi tentang penyewa tersebut adalah sebagai berikut. Biaya perolehan barang sebesar 120 juta, umur ekonomi barang sebesar 5 tahun atau 60 bulan, masa sewa selama 24 bulan atau 2 tahun, nilai sisa umur ekonomis 0, sewa per bulan sebesar 2.400.000, biaya administrasi sebesar 480.000. Perhitungan penyusutan harga perolehan barang dalam hal ini merupakan nilai historis yang dikeluarkan oleh bank syariah untuk memperoleh barang yang akan disewakan. Umur ekonomis dihitung berdasarkan standar yang umum diterapkan terhadap kebijakan penyusutan suatu aset. Adapun nilai sisa adalah perkiraan nilai aset setelah habisnya umur ekonomis. Masa sewa ditentukan oleh kebutuhan nasabah dalam menggunakan fasilitas yang akan disewa. Sewa per bulan dihitung dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh oleh bank syariah.
Lalu ada perhitungan penyusutan dan pendapatan ijarah. Misalkan, kebijakan bank syariah dalam memperoleh keuntungan 20% dari modal penyewaan. Beban penyusutannya yaitu harga perolehan dikurangi nilai jasa dibagi jumlah bulan umur ekonomis. Yaitu penyusutan per bulannya menjadi 120 juta dikurangi 0 rupiah dibagi 60. Jadi penyusutan per bulannya sebesar 2 juta. Lalu ada pendapatan ijarah per bulan, yaitu modal penyewaan ditambah N persen modal penyewaan. 2 juta ditambah 20% dikali 2 juta. Yaitu hasilnya untuk pendapatan ijarah per bulan sebesar 2.400.000. Dalam praktik, mengingat sewa dilakukan lebih dari 1 tahun, penentuan sewa dapat menggunakan tabel anuitas. Akan tetapi, setelah dihitung nilai nominalnya, angka tersebut harus bersifat tetap selama kontrak sewa. Pertimbangan lain dalam penentuan sewa adalah yang pertama, resiko kerusakan yang menjadi tanggungan bank syariah, yang kedua, kemampuan nasabah, dan yang ketiga, opportunity cost nasabah sekiranya ada alternatif skema lain yang memungkinkan untuk dipilih oleh nasabah, baik dari bank syariah yang sama maupun dari bank lain untuk kebutuhan tujuan yang sama. Next, ada perhitungan biaya administrasi ijarah. Biaya administrasi bisa diterapkan dengan menggunakan presentasi tertentu dari modal yang digunakan untuk persewaan. Misalnya, dalam kasus di atas, Bank Syariah menggunakan kebijakan 1% dari modal persewaan. Maka biaya administrasinya yaitu N% dikalikan modal persewaan per bulan dikali jumlah bulan. Jadi 1% dikali 2 juta dikali 24. Hasilnya 1% dikali 48 juta adalah 480.000. Lalu di sini ada perjunalan transaksi ijarah. Sebelum akad ijarah dilakukan, bank syariah terlebih dahulu melakukan pengadaan aset ijarah. Berdasarkan PSAK nomor 107 disebutkan bahwa objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Misalkan untuk keperluan transaksi ijarah PT Namira di atas, pada tanggal 5 Juni, Bank Syariah membeli aset kepada perusahaan yang menyuplai barang yang diperlukan. Pembelian dilakukan via rekening pemasok tersebut. Jurnal terhadap transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 5 Juni, persediaan ijarah berada di debit sebesar 120 juta dan kas atau rekening pemasok berada di kredit sebesar 120 juta. Next, transaksi pada saat akad disepakati. Pada saat akad disepakati, terdapat beberapa transaksi yang harus dilakukan oleh bank syariah. Transaksi tersebut adalah yang pertama, konversi persediaan ijarah menjadi aset, sebagai bentuk pengakuan atas adanya pengalihan hak guna kepada penyewa, dan penerimaan biaya administrasi. Misalkan pada tanggal 10 Juni, PT Namira menandatangani akad ijarah atas sebuah mobil, maka jurnal yang diperlukan pada waktu itu adalah pada tanggal 10 Juni, aset yang diperoleh untuk ijarah berada di debit sebesar 120 juta, dan persediaan ijarah berada di kredit sebesar 120 juta. Lalu, rekening nasabah atas PT Namira berada di debit sebesar 480 juta, dan pendapatan administrasi sebesar 480.000 berada di kredit. Lalu ada transaksi pengakuan penerimaan pendapatan ijarah. Berdasarkan PSAK 107, pendapatan ijarah selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan ijarah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Misalkan, rencana dan realisasi pembayaran sewa oleh PT Namira adalah sebagai berikut, yaitu tanggal jatuh tempohnya
ada di 10 Juli, 10 Agustus, 10 September, 10 Oktober, dan 10 November, dan 10 Desember. Lalu sewa per bulannya yang flat sebesar 2.400.000 selama 10 Desember, dan porsi pokoknya sebesar 2 juta, namun di bulan Desember porsi ujrahnya pun flat 400.000 dan tanggal pembayarannya di 10 Juli, 10 Agustus, 10 September, 10 Oktober, dan 5 Desember, lalu ada di 10 Desember dan 3 Januari. Untuk jumlah yang dibayar itu sebesar 2.400.000, namun di bulan Desember ada 2 kali pembayaran, yang pada tanggal 10 Desember sebesar 1.400.000 dan 3 Januari sebesar 1 juta. Next, pembayaran yang dilakukan oleh PT Namira di atas dapat diklasifikasikan dalam 3 bentuk. Pertama, pembayaran pada saat tanggal jatuh tempo seperti pada pembayaran bulan Juli sampai dengan bulan Oktober. Kedua, pembayaran setelah tanggal jatuh tempo seperti pada pembayaran untuk bulan November. Ketiga, pembayaran yang dilakukan sebagian pada saat jatuh tempo dan sisanya setelah tanggal jatuh tempo seperti pada pembayaran untuk bulan Desember. Berikut akan ditunjukkan penjurnalan untuk masing-masing klasifikasi tersebut. Yang pertama, pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan saat jatuh tempo, yaitu pada tanggal 10 Juli, rekening kas atau rekening nasabah berada di kredit sebesar 2.400.000, pendapatan ijarah berada di kredit sebesar 2.400.000. Lalu, pada tanggal 10 Agustus, kas atau rekening nasabah sebesar 2.400.000 berada di debit, dan pendapatan ijarah berada di kredit sebesar 2.400.000. Lalu, ada pada tanggal 10 September, kas atau rekening nasabah berada di debit sebesar 2.400.000, dan pendapatan ijarah berada di debit sebesar 2.400.000. Lalu pada tanggal 10 Oktober ada kas atau rekening nasabah berada di debit sebesar 2.400.000 dan pendapatan ijarah berada di kredit sebesar 2.400.000. Lalu yang kedua, pembayaran sewa oleh nasabah yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo. Misalkan untuk pembayaran sewa bulan November, pada tanggal 10 November, nasabah belum membayar sewa kepada bank. Pembayaran baru dilakukan pada tanggal 5 November. Maka jurnal atas transaksi tanggal 10 November dan 5 Desember tersebut yaitu yang pertama ada pada tanggal 10 November, piutang sewa atau porsi pokok sebesar 2 juta berada di debit, piutang pendapatan sewa atau porsi ujrah sebesar 400.000 berada di debit, dan pendapatan ijarah atau akrual sebesar 2.400.000 berada di kredit. Lalu pada tanggal 5 Desember, kas atau rekening nasabah sebesar 2.400.000 berada di debit, dan piutang sewa atau porsi pokok sebesar 2 juta berada di kredit, lalu piutang pendapatan sewa atau porsi ujrah berada di kredit sebesar 400.000. Dan ada pendapatan ijarah atau akrual sebesar 2.400.000 berada di debit, dan pendapatan ijarah sebesar 2.400.000 berada di kredit. Yang ketiga ada pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan sebagian pada saat jatuh tempo dan sebagian lagi setelah tanggal jatuh tempo. Misalkan tanggal 10 Desember, nasabah membayar sebesar 1.400.000, sisanya dibayar kemudian pada tanggal 3 Januari. Maka jurnal atas transaksi tanggal 10 Desember dan 3 Januari tersebut sebagai berikut. Pada tanggal 10 Desember, kas atau rekening nasabah berada di debit sebesar 1.400.000, lalu piutang pendapatan sewa atau porsi ujrah sebesar 166,667 berada di debit, dan piutang sewa atau porsi pokok sebesar 833,333 sebesar berada di debit. Lalu ada pendapatan ijarah sebesar 1.400.000 berada di kredit, dan pendapatan ijarah akrual berada di kredit sebesar 1 juta.
Nah, perhitungan dari piutang pendapatan sewa yaitu 1 juta dibagi 2.400.000 dikali 400.000, maka hasilnya 166,667. Lalu untuk nominal piutang sewa atau porsi pokok itu dari 1 juta dikurangin 166,667, eee, lalu menghasilkan sebesar 833,333. Lalu pada tanggal 3 Januari, kas atau rekening nasabah berada di debit sebesar 1 juta, lalu piutang sewa porsi pokok sebesar 833,333 berada di kredit, dan piutang pendapatan sewa porsi ujrah sebesar 166,667 berada di kredit, dan perjanjian pendapatan ijarah atau akrual berada di debit sebesar, dan pendapatan ijarah sebesar 1 juta berada di kredit. Next, ada pengakuan penyusunan aset yang diperoleh untuk ijarah. Berdasarkan PSAK 107, objek ijarah jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan atau penyusutan untuk aset sejenis selama umur manfaatnya atau umur ekonomis. Dalam hal ini, penyusutan aset ijarah dapat diakui setiap bulan ketika pendapatan diakui. Pengakuan penyusutan mengakibatkan meningkatnya rekening beban penyusutan dan rekening akumulasi pendapatan penyusutan. Dengan menggunakan teknik perhitungan penyusutan yang telah dibahas pada subbab perhitungan penyusutan dan pendapatan ijarah, jurnal untuk pengakuan penyusutan aset yang diperoleh ijarah untuk 6 bulan pertama adalah sebagai berikut. Yaitu pada tanggal 7 Juli, pada tanggal 10 Juli, beban penyusutan aset ijarah sebesar 2 juta berada di debit, akumulasi penyusutan aset ijarah berada di kredit sebesar 2 juta. Lalu pada tanggal 10 Agustus, beban penyusutan aset ijarah sebesar 2 juta berada di debit, dan akumulasi penyusutan aset ijarah berada di kredit sebesar 2 juta. Lalu pada tanggal 10 September, beban penyusutan aset ijarah berada di debit sebesar 2 juta, dan akumulasi penyusutan aset ijarah sebesar 2 juta berada di kredit. Lalu pada tanggal 10 Oktober, beban penyusutan aset ijarah sebesar 2 juta. Selanjutnya, pada bulan Oktober, beban penyusutan aset ijarah berada di debit sebesar 2 juta, dan akumulasi penyusutan aset ijarah sebesar 2 juta berada di kredit. Lalu pada 10 November, beban penyusutan aset ijarah berada di debit sebesar 2 juta, dan akumulasi penyusutan aset ijarah sebesar 2 juta berada di kredit. Dan terakhir, pada 10 Desember, beban penyusutan aset ijarah sebesar 2 juta berada di debit, dan akumulasi penyusutan aset ijarah berada di kredit sebesar 2 juta. Next, ada perlakuan akuntansi beban perbaikan dan pemeliharaan. Berdasarkan PSAK 107, biaya perbaikan objek ijarah merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Pengakuan biaya perbaikan objek ijarah adalah sebagai berikut. A. Biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah diakui pada saat terjadinya. Jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Dan yang C, misal dalam ijarah muntahiyah bit tamlik, melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksud dalam huruf A dan B ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijarah. Misalkan, pada tanggal 23 Desember dilakukan perbaikan aset ijarah sebesar 500.000,
Perbaikan tersebut dilakukan atas tanggungan bank syariah sebagai pemilik objek sewa dengan sistem pembayaran langsung pada perusahaan jasa Rulco, maka jurnal atas transaksi tersebut adalah beban perbaikan aset ijarah berada di debit sebesar 500.000 dan kas atau rekening nasabah berada di kredit sebesar 500.000. Lalu ada penyajian pada laporan laba rugi dalam perhitungan bagi hasil. Pendapatan ijarah dilaporkan baik pada laporan laba rugi maupun laporan perhitungan bagi hasil. Pada kedua laporan, pendapatan yang disajikan adalah pendapatan neto, yaitu pendapatan ijarah dikurangi dengan beban-beban yang terkait dengan ijarah, antara lain beban penyusutan dan beban perbaikan dan pemeliharaan. Pada laporan laba rugi biasanya dibuat pada akhir bulan, sedangkan laporan perhitungan bagi hasil biasanya disajikan setiap bulan untuk keperluan perhitungan bagi hasil dengan pemilik dan pihak ketiga. Laporan laba rugi memasukkan pendapatan ijarah yang memang terjadi pada periode terkait. Tetapi laporan untuk perhitungan bagi hasil hanya memasukkan pendapatan ijarah yang sudah berwujud kas pada periode terkait. Next, penyajian pada laporan laba rugi dalam perhitungan bagi hasil. Yang pertama ini ada contoh laporan laba rugi. Contohnya pendapatan ijarah atau saldo kas akrual pada bulan Juli sebesar 2.400.000, pada bulan Agustus sebesar 2.400.000, pada bulan September sebesar 2.400.000, lalu pada bulan Oktober sebesar 2.400.000, bulan November 2.400.000, bulan Desember 2.400.000, dan totalnya 14.400.000. Lalu ada beban penyusutan sebesar 2 juta di bulan Juni, di bulan Agustus 2 juta, di bulan Desember pun 2 juta, di bulan Oktober 2 juta, lalu di bulan November ada 2 juta, dan di bulan Desember penyusutan sebesar 2 juta. Totalnya sebesar 12 juta. Lalu ada beban perbaikan pada bulan Desember sebesar 500.000. Lalu ada beban lain-lain, tidak ada. Pendapatan ijarah. Lalu terakhir ada pendapatan ijarah neto. Pada bulan Juli sebesar 400.000, Agustus 400.000, pada bulan September 400.000, pada bulan Oktober 400.000, pada bulan November 400.000, dan pada bulan Desember 100.000. Jadi totalnya sebesar 1.900.000. Lalu yang pada tabel kedua yaitu contoh laporan perhitungan bagi hasil. Yang pertama ada pendapatan ijarah atau kas pada bulan Juli sebesar 2.400.000, pada bulan Agustus sebesar 2.400.000, pada bulan September sebesar 2.400.000, pada bulan Oktober sebesar 2.400.000, lalu pada bulan November tidak ada, dan di bulan Desember sebesar 3.800.000. Totalnya jadi sebesar 13.400.000. Lalu ada beban penyusutan pada bulan Juli sebesar 2 juta, lalu pada bulan Agustus juga 2 juta, bulan September sebesar 2 juta, Oktober 2 juta, bulan November juga 2 juta, dan bulan Desember juga 2 juta. Totalnya jadi 12 juta. Lalu ada beban perbaikan sebesar 500.000 di bulan Desember, dan terakhir ada pendapatan ijarah neto sebesar 400.000 di bulan Juli, 400.000 di bulan Agustus, 400.000 di bulan September, dan 400.000 di bulan Oktober. Lalu sebesar 2 juta di bulan November, dan sebesar 1.300.000 berada di Desember, dan totalnya sebesar 900.000. Next, ada variasi transaksi ijarah. Dalam praktik, perbankan sering menerapkan transaksi sewa atas sewa, yaitu menyewakan barang sewaan. Dalam hal ini, objek ijarah yang disewakan tidak mesti menjadi milik bank. Berikut ada kasus 12.2 transaksi ijarah dengan skema sewa atas sewa. Misalkan, PT Yasmin menyewa sebuah ruko untuk usaha pakaian muslim.
Pemilik Pemilik tempat sepakat untuk menyewakan ruko dengan harga sewa 150 juta untuk 2 tahun atau 24 bulan. Karena PT Yasmin hanya memiliki uang tunai sebesar 50 juta, PT Yasmina mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah. Skim yang disepakati adalah skim ijarah dan agunan yang disepakati adalah kendaraan milik PT Yasmina. Toyota Kijang Innova tahun 2006. Setelah dilakukan proses analisis, maka bank memberikan persetujuan pembiayaan dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembiayaan modal kerja untuk usaha ruko. Yang kedua, ada jangka waktu selama 24 bulan. Yang ketiga, ada ujroh bank atau margin sewa sebesar 12.976.333,34 rupiah. Perhitungan margin annuity 12% untuk 24 bulan. Lalu ada total harga sewa sebesar 162.976.334,34 rupiah. Uang muka nasabah sebesar 50 juta, jumlah pembiayaan sebesar 100 juta, lalu sewa yang diangsur sebesar 112.976.333 rupiah. Pembiayaan bank 100 juta ditambah keuntungan bank. Lalu ada angsuran pembiayaan sebesar 4.007.347,22 rupiah, yaitu dari 112.976.333,34 rupiah yang dibagi dengan 24 bulan. Lalu ada amortisasi per bulan sebesar 4.166.666,67 dari 100 juta dibagi 24 bulan. Nah, bentuk-bentuk jurnal terhadap transaksi di atas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jurnal saat pencairan. Aset yang diperoleh untuk ijarah berada di debit sebesar 100 juta, lalu kas atau rekening nasabah berada di kredit sebesar 100 juta. Lalu, yang kedua ada jurnal saat angsuran rekening nasabah sebesar 4.747.347,22 rupiah. Lalu pendapatan ijarah berada di kredit sebesar 4.707.347,22 rupiah. Next, ada jurnal saat penyusutan per bulan. Oleh karena menggunakan skema sewa atas sewa, maka aset ijarah yang dimiliki adalah aset tidak berwujud. Hal ini tidak bertentangan dengan bank syariah karena seseorang boleh menyewakan kepada orang lain suatu objek yang disewa dari pemilik objek sewa, sepanjang tidak ada larangan dalam kesepakatan dengan pemilik objek sewa. Dalam hal ini, istilah yang digunakan adalah amortisasi dan bukan depresiasi. Di PSAK 107, suatu entitas syariah dibenarkan menggunakan istilah penyusutan atau amortisasi untuk transaksi ijarah. Jurnal untuk pengakuan amortisasi tersebut adalah sebagai berikut. Beban amortisasi berada di debit sebesar 4.166.666,67 rupiah. Lalu ada akumulasi amortisasi sebesar 4.166.666,67 rupiah. Lalu ada jurnal saat angsuran berakhir dan pembiayaan lunas. Akumulasi amortisasi sebesar 100 juta berada di debit. Lalu aset yang diperoleh untuk ijarah sebesar 100 juta berada di kredit. Next, ada variasi transaksi ijarah. Yang keempat, jurnal jika nasabah melunasi sebelum masa sewa berakhir. Apabila nasabah bermaksud melunasi setelah pembayaran angsuran ke-20, informasi yang diperoleh saat pelunasan adalah
Penyajian di neraca sebelum pelunasan yaitu ada aset yang diperoleh untuk ijarah sebesar 100 juta, lalu ada akumulasi amortisasi sebesar 83.333.333,33 rupiah. Lalu nilai netonya sebesar 16.666.666,67 rupiah. Sisa aset yang diperoleh untuk ijarah yaitu 16.666.666,67 rupiah. Itu sisa angsuran pokok bulan ke-21 sampai ke-24. Lalu ada sisa sewa yang masih harus dibayar sebesar 18.889.388,89 rupiah. Hasilnya itu dari 112.796.333,34 rupiah dikurangi 20 dikali 4.707.347,22 rupiah. Jadi sewa neto yang akan diterima sebesar 2.162.722,22 rupiah. Maka jurnal saat pelunasan sebelum masa sewa berakhir sebagai berikut. Kas atau rekening nasabah berada di debit sebesar 18.829.338,89 rupiah. Berada di debit akumulasi amortisasi sebesar 83.333.333 rupiah. Berada di debit. Lalu ada pendapatan ijarah sebesar 2.167.722,22 rupiah dan aset yang diperoleh untuk ijarah berada di kredit sebesar 100 juta rupiah. Dalam jurnal pelunasan di atas, rekening nasabah di debit sebesar jumlah sisa sewa yang harus dibayarkan nasabah. Akumulasi penyusutan di debit sebesar nilai akumulasi penyusutan yang tercantum dalam neraca. Keuntungan ijarah dibagi hasilkan di kredit sebesar selisih sisa aset ijarah dengan sisa sewa yang masih harus dibayar. Adapun aset ijarah di kredit sebesar biaya perolehan aset sehingga aset ijarah terhapus dari neraca. Next, ada teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi IMBT bagi bank syariah. Pembahasan teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi IMBT akan dilakukan dengan mengacu pada kasus 12.2 berikut, yaitu dengan mengacu pada transaksi kasus 12.1 PT Namira yang telah dibahas pada bagian terdahulu, misalkan akad yang disepakati adalah IMBT, dengan informasi tentang penyewa sebagai berikut. Biaya perolehan barang sebesar 120 juta, umur barang selama 5 tahun, atau 60 bulan, lalu ada masa sewa atau umur ekonomis selama 24 bulan, lalu ada waktu pembelian barang setelah bulan ke-24. Nah, ada teknis perhitungan transaksi IMBT, yaitu teknis perhitungan transaksi IMBT pada dasarnya sama dengan transaksi ijarah. Perbedaan teknis perhitungan terletak pada penentuan penyusutan aset ijarah. Lalu ada perhitungan penyusutan aset IMBT. Berdasarkan PSAK 107 disebutkan bahwa kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya, mobil yang dapat dipakai selama 5 tahun diijarahkan dengan akad ijarah muntahiyah bitamlik selama 2 tahun. Dengan demikian, umur ekonomisnya adalah 2 tahun. Nah, berdasarkan kasus di atas, maka beban penyusutan per bulan barang IMBT adalah biaya perolehan dibagi dari jumlah masa sewa, yaitu sebesar 120 juta dibagi 24.
Lalu hasilnya sebesar 5 juta yaitu penyusutan IMBT per bulan. Lalu ada penentuan pendapatan IMBT. Selanjutnya, dengan kebijakan keuntungan sewa 20% dari modal barang yang disewakan, pendapatan IMBT per bulan adalah sebagai berikut. Pendapatan IMBT per bulan sama dengan modal penyewaan ditambah N% modal penyewaan. Yaitu 5 juta ditambah 20% dikali 5 juta menghasilkan 5 juta ditambah 1 juta, jadi hasilnya sebesar 6 juta. Total pendapatan IMBT setelah masa sewa sama dengan 24 dikali 6 juta. Total pendapatan IMBT selama masa sewa sebesar 144 juta. Nah, adapun untuk fee IMBT, mengingat penyewa memilih hak pilih untuk memiliki barang yang disewakan, modal barang persewaan dapat diperlakukan sama dengan harga perolehan barang. Next, penjurnalan transaksi IMBT. Penjurnalan transaksi IMBT pada dasarnya sama dengan penjurnalan pada transaksi ijarah. Perbedaan mendasar hanya terdapat pada konsep perhitungan penyusutan yang tidak dikaitkan dengan umur ekonomis, melainkan dikaitkan dengan masa sewa sebagaimana telah dibahas pada subbab 12.6.1. Dengan demikian, pembahasan perjurnalan IMBT langsung ditujukan pada transaksi pemindahan kepemilikan aset kepada penyewa. Perpindahan hak milik IMBT dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, yaitu melalui yang pertama hadiah, yang kedua pembayaran sisa sewa sebelum berakhirnya masa sewa, dan terakhir ketiga pembayaran sekadarnya. Nah, di sini ada pelepasan sebagai hadiah. Berdasarkan PSAK 107, perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bit tamlik dengan cara hibah, penjualan sebelum berakhirnya masa sebesar cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, dan C. Penjualan setelah selesai masa akad. Pada perpindahan hak milik sewa dalam IMBT melalui hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah harus diakui sebagai beban dalam kasus transaksi IMBT. PT Namira di atas. Sekiranya pada akhir masa sewa atau setelah bulan ke-24 dilakukan pelepasan aset ijarah oleh Bank Syariah dengan menghadiahkan aset tersebut kepada PT Namira, adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-24 adalah aset yang diperoleh untuk ijarah sebesar 120 juta, lalu akumulasi penyusutan sebesar 120 juta, sehingga nilai netonya menjadi 0. Maka jurnal atas transaksi pelepasan dengan menghadiahkan tersebut sebagai berikut, yaitu akumulasi penyusutan aset ijarah sebesar 120 juta berada di debit, dan aset yang diperoleh untuk ijarah sebesar 120 juta berada di kredit. Next. Ada pelepasan melalui penjualan objek sewa sebelum berakhirnya masa sewa. Berdasarkan PSAK 107 disebutkan bahwa pada penjualan objek ijarah sebelum berakhirnya masa sewa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dalam hal ini, pemberi objek sewa mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku neto objek sewa. Yang pertama, jika harga jual di atas nilai buku aset ijarah, misalkan setelah penerimaan pendapatan ijarah bulan ke-20, Bank Syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah tersebut sebesar sisa cicilan kepada nasabah penyewa, yaitu 24 juta, 4 juta dikali 6 juta. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-20 adalah aset yang diperoleh untuk ijarah sebesar 120 juta dan akumulasi penyusutan sebesar 2 juta, sehingga nilai netonya sebesar 20 juta. Maka jurnalnya kas berada di debit sebesar 2 juta, lalu akumulasi penyusutan aset ijarah sebesar 120 juta berada di debit, dan aset yang diperoleh untuk ijarah berada di kredit sebesar 1 juta, lalu keuntungan penjualan aset ijarah berada di kredit sebesar 2 juta.
Nah, pelepasan melalui penjualan objek sewa secara bertahap. Berdasarkan PSAK 107 disebutkan bahwa penjualan objek ijarah secara bertahap, maka yang pertama, selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Sedangkan yang kedua, bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. Next, ada penyajian transaksi ijarah aset atas aset berwujud. Berdasarkan PAPSI 2013, terdapat beberapa ketentuan penyajian di laporan keuangan terhadap akun yang berkaitan dengan transaksi ijarah dengan aset berwujud. Yang pertama, objek sewa yang diperoleh bank disajikan sebagai aset ijarah. Lalu yang kedua, akumulasi penyusutan atau amortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai dari aset ijarah disajikan sebagai lawan aset ijarah. Lalu yang ketiga, porsi pokok atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa. Yang keempat, ada porsi ijarah atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan sewa yang akan diterima yang merupakan bagian dari aset lainnya pada nasabah tergolong performing, sedangkan apabila nasabah tergolong performing, maka pendapatan sewa yang akan diterima disajikan pada rekening administratif. Lalu yang kelima, ada cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawan atau kontra account piutang ijarah. Lalu yang terakhir, ada beban penyusutan atau amortisasi aset ijarah disajikan sebagai pengurang pendapatan ijarah pada laporan laba rugi. Nah, lalu ada pengungkapan transaksi ijarah atas aset berwujud. Berdasarkan PAPSI 2013 halaman 6.6 sampai 7, hal-hal yang harus diungkapkan terkait transaksi ijarah dengan menggunakan aset berwujud antara lain, yang pertama, sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ijarah, lalu yang kedua, jumlah piutang cicilan ijarah yang akan jatuh tempo hingga 2 tahun terakhir, lalu yang ketiga, jumlah objek sewa berdasarkan jenis transaksi, ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik, jenis aset dan akumulasi penyusutannya, serta cadangan kerugian penurunan nilai jika ada, apabila bank sebagai pemilik objek sewa. Lalu yang keempat, ada komitmen yang berhubungan dengan perjanjian ijarah muntahiyah bitamlik yang berlaku efektif pada periode laporan keuangan berikutnya. Dan kelima, ada kebijakan akuntansi yang digunakan atas transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Lalu yang keenam, ada transaksi dan saldo dengan pihak-pihak yang berelasi. Next, ada teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah untuk multijasa. Praktik perhitungan dan penjurnalan transaksi untuk jasa pada dasarnya sama dengan perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah untuk barang. Pembedaannya adalah pada ijarah untuk jasa tidak terdapat kegiatan pemeliharaan dan perbaikan aset ijarah. Berikut adalah contoh kasus transaksi ijarah untuk multijasa. Kasus 12.4, transaksi ijarah untuk multijasa. Ibu Uli melakukan transaksi ijarah dengan BPRS Anugrah Sejahtera untuk keperluan biaya sekolah anaknya selama 1 semester di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Adapun informasi tentang transaksi untuk penyediaan jasa tersebut adalah sebagai berikut. Harga perolehan jasa sebesar 9 juta dibayarkan ke UGM pada tanggal 1 Februari, lalu masa sewa selama 6 bulan, mulai 1 Februari sampai dengan 1 Agustus, sewa per bulan sebesar 1.700.000 setiap tanggal 1 mulai bulan Maret, dan sewa per bulannya lalu penyusutan per bulannya sebesar 1.500.000 setiap tanggal 1 mulai bulan Maret, dan biaya administrasinya 0,5% sebesar 45.000 diterima tanggal 1 Februari. Jurnal untuk transaksi di atas meliputi jurnal pengadaan aset ijarah, jurnal pada saat akad, jurnal penyusutan aset ijarah, dan jurnal penerimaan pendapatan ijarah.
Lalu ada pengadaan aset ijarah. Jurnal pengadaan aset ijarahnya sebagai berikut. Aset yang diperoleh untuk ijarah berada di debit sebesar 9 juta, lalu rekening UGM berada di kredit sebesar 9 juta. Lalu saat akad disepakati ada rekening nasabah atau kas berada di debit sebesar 45.000 dan pendapatan administrasi sebesar 45.000 berada di kredit. Keterangannya penerimaan biaya administrasi pembiayaan. Next, ada saat pengakuan penyusutan aset ijarah dan pembayaran sewa ijarah. Ya, beban amortisasinya sebesar 1.500.000 sampai dengan nomor 6, lalu pembayaran sewanya sama 1.700.000 sampai bulan ke-6, dan keterangan tanggal penyusutan dan pembayarannya ada di 1 Maret, 1 April, 1 Mei, 1 Juni, 1 Juli, dan 1 Agustus. Nah, ini jurnalnya pada tanggal 1 Maret, beban administrasi aset ijarah sebesar 1.500.000 berada di debit, lalu akumulasi administrasi aset ijarah berada di kredit sebesar 1.500.000. Keterangannya pengakuan amortisasi aset ijarah. Lalu ada pada tanggal 1 Maret, rekening nasabah sebesar 1.700.000 berada di debit, lalu pendapatan ijarah berada di kredit sebesar 1.700.000. Keterangannya pengakuan penerimaan pendapatan sewa. Lalu pada tanggal 1 April, beban amortisasi aset ijarah sebesar 1.500.000 berada di debit, lalu akumulasi amortisasi aset ijarah sebesar 1.500.000 berada di kredit. Lalu pada tanggal 1 April, ada kas atau rekening nasabah sebesar 1.700.000 berada di debit, dan pendapatan ijarah sebesar 1.700.000 berada di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 1 Mei, ada beban amortisasi aset ijarah sebesar 1.500.000 berada di debit, dan akumulasi amortisasi aset ijarah sebesar 1.500.000 berada di kredit. Dan pada tanggal 1 Mei ada kas atau rekening nasabah sebesar 1.700.000 berada di debit, dan pendapatan ijarah sebesar 1.700.000 berada di kredit. Lalu pada tanggal 1 Juni, beban administrasi ijarah di debit sebesar 1.500.000, lalu di kredit akumulasi administrasi aset ijarah sebesar 1.500.000. Lalu 1 Juni ada di kas atau rekening nasabah sebesar 1.700.000 berada di debit, dan pendapatan ijarah sebesar 1.700.000 berada di kredit. Lalu pada bulan Juli tanggal 1, beban administrasi ijarah sebesar 1.500.000 berada di debit, dan akumulasi amortisasi aset ijarah sebesar 150.000 berada di kredit. Dan pada tanggal 1 Juli ada jurnal kas atau rekening nasabah sebesar 1.700.000 dan pendapatan ijarah sebesar 1.700.000 berada di kredit. Lalu pada tanggal 1 Agustus, beban amortisasi ijarah sebesar 1.500.000 berada di debit, dan amortisasi aset ijarah berada di kredit sebesar 1.500.000. Dan pada tanggal 1 Agustus ada kas atau rekening nasabah sebesar 1.700.000 berada di debit, dan pendapatan ijarah sebesar 1.700.000 berada di kredit. Lalu tanggal 1 Agustus, akumulasi amortisasi aset ijarah sebesar 9 juta berada di debit, dan aset yang diperoleh untuk ijarah sebesar 9 juta berada di kredit. Keterangannya untuk mengakhiri siklus transaksi ijarah multijasa dengan menutup akumulasi amortisasi aset ijazah dan menutup aset tak berwujud yang diperoleh untuk ijarah. Next, ada penyajian transaksi ijarah atas jasa. Berdasarkan PAPSI 2013 halaman 6.8, terdapat beberapa ketentuan penyajian di laporan keuangan terhadap akun yang berkaitan dengan transaksi ijarah.
Perolehan atas jasa disajikan sebagai bagian aset ijarah dan disajikan terpisah dari aset ijarah lain. Yang kedua, amortisasi atas perolehan aset ijarah disajikan sebagai pos lawan dari aset ijarah. Lalu yang ketiga, ada porsi pokok atas pendapatan sewa multijasa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa. Dan yang keempat, ada porsi ujrah atas pendapatan sewa multijasa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan sewa multijasa yang akan diterima yang merupakan bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan apabila nasabah tergolong non-performing, maka pendapatan sewa multijasa yang akan diterima disajikan kepada rekening administratif. Yang kelima, cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawan atau kontra account piutang sewa. Lalu yang terakhir ada beban amortisasi aset ijarah disajikan sebagai pengurang pendapatan ijarah pada pelaporan laba rugi. Lalu ada pengungkapan transaksi ijarah atas jasa. Berdasarkan PAPSI tahun 2013 halaman 6.10, hal-hal yang harus diungkapkan terkait transaksi ijarah dengan jasa antara lain, yang pertama sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ijarah, yang kedua ada perincian perolehan atas jasa berdasarkan jenis, yang ketiga ada jumlah piutang cicilan ijarah yang akan jatuh tempo hingga 2 tahun terakhir, dan yang terakhir ada transaksi dan saldo dengan pihak-pihak yang berelasi. Nah, referensi yang saya dapat dari Antonio Muhammad Syafi 2001 Bank Syariah dari teori ke praktik. Jakarta Tazkiyah Cendekia Bank Indonesia 2006 Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan bagi Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawasan Syariah. Jakarta Bank Indonesia 2013 Pedoman Akuntansi Perdagangan Syariah. Bank Indonesia, Jakarta, Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional MUI 2003, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional edisi 2. Lalu Jakarta, DSN MUI dan Bank Indonesia DSAK IAI 2019 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 107 tentang Akuntansi Ijarah. Jakarta IAI DSAK IAI Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Jakarta IAI Harahap Sofyan S. Wiroso Yusuf M. 2004 Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta LPFE Usakti Ikatan Akuntan Indonesia 2003 Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Jakarta IAI Wiono Slamet 2005 Cara mudah memahami akuntansi perbankan syariah berdasarkan PSAK dan PAPSI Jakarta Grasindo. Nah, sumber yang saya dapatkan ada di buku Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer berdasarkan PAPSI 2013 edisi 2 penerbit Salimba 4. Demikian yang materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sparta atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.